Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati pengelola acara kajian Jumat dari BSMI, yang saya hormati para pengurus BSMI, teristimewa para peserta kajian kita malam ini yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukurillah, pada malam hari ini saya beroleh kesempatan untuk memberikan sharing ilmu kepada teman-teman semua tentang ayat-ayat Allah terkait dengan pencegahan stroke dalam perspektif Islamic Medicine. Kita bersama bahwa di dunia kasus stroke itu cukup tinggi, ada sekitar 10% yang menimbulkan kematian dari seluruh total kasus yang ada di negara-negara berkembang. Urutan ketiga sesudah penyakit jantung koroner, kanker, dan yang ketiga adalah stroke. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia justru lebih tinggi. Dia menduduki penyebab kematian pertama dan penyebab kecacatan utama. Khusus untuk di Gorontalo, di provinsi di mana saya bertugas, di mana BSMI Gorontalo juga melaksanakan kegiatannya, kebetulan prevalensi stroke Gorontalo ini masuk urutan ketiga nasional. Di Alesabu, stroke menempati penyakit nomor urut pertama, kemudian di Bangsal Saraf, kemudian paling banyak usia muda, usia 30 tahun ke atas. Kalau dulu kita tahu stroke itu usia tua, maka di Gorontalo berdasarkan hasil penelitian saya itu justru usia 30 tahun ke atas. Apa itu stroke? Stroke itu adalah gangguan fungsional otak yang bersifat vokal maupun global yang berlangsung lebih dari 24 jam akibat gangguan aliran darah otak. Dibagi atas dua, ada dalam bentuk stroke perdarahan dan ada dalam bentuk stroke iskemik. Apa sih gejalanya? Gejalanya kita bersama semuanya mendadak kram atau lemah di salah satu sisi dari tubuhnya, kemudian mendadak bingung, sulit bicara atau memahami, mendadak penurunan kesadaran, penurunan penglihatan, kesulitan berjalan, pusing, gangguan keseimbangan, dan lain sebagainya, yang semua itu tanpa penyebab yang jelas, tiba-tiba mendadak terjadi. Kemudian tanda-tanda umum yang akan kita dapatkan sebagai seorang dokter yang harus kita periksa adalah adanya hemiparesis, ada hemianopia, ada dysarthria, ada ataksia, sampai kepada penurunan kesadaran. Nah, untuk lebih gampang, saya singkat danger. Apa itu danger? D itu dizziness, kemudian E itu change in mental abilities, N itu numbness and weakness on one side, kemudian garbled speech, eye problem, dan report to your doctor immediately. Jadi dengan mengingat danger, maka kita harus ingat bahwa ini adalah stroke. Kita tahu bersama bahwa stroke terbagi dua, stroke penyumbatan, di mana penyebabnya adalah bisa embolus, bisa trombus, yang itu yang menyebabkan gangguan aliran darah akibat penyumbatan dari trombus dan embolus, akibatnya terjadi iskemik, dan jika itu berlangsung lebih dari 24 jam, bisa terjadi infak yang menyebabkan kematian jaringan sel di otak. Ini kita lihat contoh sel otak yang mengalami kerusakan jaringan setelah mengalami stroke atau iskemik. Ini gambaran CT scan. Jadi ini gold standar. Kita harus memastikan apakah pasien yang kita tangani ini stroke iskemik atau bukan. Salah satunya dengan CT scan. Dan ini gambaran CT scan untuk stroke iskemik atau infak. Adapun perdarahan akibat pecahnya dinding pembuluh darah di otak, ya mungkin karena tekanan darah terlalu tinggi sehingga pembuluh darah di otak itu pecah.
Dan kita akan buktikan dengan CT scan, akan kita temukan gambaran hyperdance di otak dari gambaran CT scan tersebut. Apabila kita merawat pasien stroke, maka ini yang harus kita usahakan jangan sampai terjadi, yaitu komplikasi, mulai dari demensia sampai kepada gangguan keseimbangan cairan. Ini harus kita pastikan, jangan sampai terjadi ke pasien-pasien kita. Kemudian kita tahu bersama bahwa penanganan stroke itu terbagi atas penanganan primary prevention, secondary prevention, kemudian proses rehabilitation. Dan tentu ini kita kondisikan agar jangan sampai pasien mengalami kondisi yang terburuk, apakah itu disability, bahkan death. Oleh karenanya, maka dalam penanganan stroke itu kita ada dua hal utama yang kita lakukan, yaitu prevensi efektif, itu sebelum terjadi stroke, targetnya adalah menurunkan morbiditas. Kemudian jika sudah terjadi stroke, maka kita lakukan namanya manajemen efektif. Ya, tujuannya adalah menurunkan mortalitas dan meningkatkan quality of life. Tentu ini membutuhkan strategi penanganan stroke yang efektif dan efisien. Nah, pencegahan stroke dalam ilmu kedokteran tetap bersama terbagi tiga, yaitu promotif, yang ditujukan kepada individu sehat. Caranya gimana? Yaitu dengan gaya hidup sehat. Prevensi primer untuk individu dengan faktor risiko, tentu kita harus kendalikan faktor risikonya. Dan prevensi sekunder untuk individu yang sudah pernah stroke, tentu diberikan terapi-terapi medikamentosa. Bagaimana gaya hidup sehat sesuai dengan konsep promotif stroke? Tentu kita harus mengusahakan pasien kita harus pola makannya rendah garam, rendah lemak, perbanyak buah dan sayuran, hentikan rokok, hindari alkohol, olahraga teratur, hindari stres, dan istirahat yang cukup 6-8 jam per hari. Kemudian kita kendalikan faktor risikonya. Faktor risiko stroke ada dua, ada faktor risiko yang dapat kita ubah, yang tentu bisa kita intervensi, dan ada faktor risiko yang tidak bisa kita intervensi sama sekali, yaitu usia, jenis kelamin, ras, dan riwayat keluarga. Sehingga untuk memudahkan konsep pencegahan itu seperti apa, saya singkat prevent. Prevent itu terdiri atas P, proper diet and exercise, R-nya reduce high blood pressure, E-nya eliminate stress, V-nya view diabetes and hypertension as high risk, E-nya end smoking habit, N-nya notify the doctor of stroke warning signs, dan T-nya adalah take your medicine as prescribed. Jadi danger diatasi dengan prevent. Jadi itu kata kuncinya ya, supaya mempermudah teman-teman semua untuk ingat apa itu stroke dan bagaimana pencegahannya. Nah, sekarang kita masuk bagaimana sih konsep Islam dalam rangka untuk penanganan stroke atau pencegahan stroke. Tentu kalau kita bicara tentang Islamic medicine, kita bicara tentang Tibun Nabawi. Apa itu Tibun Nabawi? Yaitu perkataan atau perbuatan Nabi Muhammad tentang pengobatan, baik yang dilakukan orang lain kepada Nabi, atau yang dilakukan Nabi terhadap dirinya sendiri dan orang lain, atau praktek medis yang dilihat oleh Nabi dan dibiarkan atau tidak dilarang. Ini adalah konsep Tibun Nabawi. Dan kemudian itu adalah keistimewaannya merupakan integrasi dari aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual. Dan yang lebih luar biasanya lagi, Tibun Nabawi atau kesehatan Islam itu lebih menekankan pada aspek preventif. Sebagaimana sabda Rasul, al-himatu ra'su kulli dawa'in. Pencegahan itu pangkal semua pengobatan. Jadi sudah tepat jika kita berusaha untuk melakukan pencegahan, karena konsep Islam dalam kedokteran Islam adalah pencegahan itu adalah pangkal daripada pengobatan. Kalau kita lihat riwayat kesehatan Nabi, beliau itu tidak pernah stroke. Ya. Rasul itu manusia paling sehat. Seumur hidupnya itu beliau hanya 2 kali sakit. Dan itu pun sakit ringan, cuman demam aja. Ya. Dan beliau tidak pernah minum obat-obatan sintetik, dan tidak pernah pergi berobat, kecuali hanya menjalani bekam. Nah, bagaimana konsep Rasulullah Tibun Nabawi dalam pencegahan stroke? Karena stroke itu ditekankan pada aspek preventif, promotif, maka tentu sesuai pula dengan konsep Tibun Nabawi yang menekankan pada pencegahan. Apa yang ditekankan oleh Rasul? Ada 6 hal yang ditekankan oleh Rasul terkait dengan pencegahan, termasuk untuk pencegahan stroke.
Yang pertama pola hidup, yang kedua positive thinking, yang ketiga ibadah, yang keempat penggunaan herbal, yang kelima ruqyah, yang keenam bekam. Jadi 6 ini kalau kita laksanakan, insya Allah bisa terjadi harapan kita untuk melakukan upaya pencegahan terhadap kejadian stroke. Pertama, pola hidup. Terkait dengan pola hidup, tentu kita bicara tentang makan dan minum. Kita tahu bersama bahwa Rasul pernah bersabda, kaumku itu adalah yang tidak makan sehingga merasa lapar, dan bila makan, kami tidak sampai kenyang. Dan tentu ini sesuaian juga dengan konsep kedokteran modern, bahwa kita diminta untuk mengatur pola makan. Nah, Islam sudah menekankan pola makan itu seperti apa, yaitu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernafas. Nah, jika ini kita atur, kita kendalikan, maka insya Allah dari aspek makanan, pola makan, kita akan bisa menghindarikan diri dari kejadian stroke. Banyak sekali kejadian-kejadian yang kami perhatikan pada pasien-pasien stroke yang kita rawat, ternyata banyak yang berawal dari tidak mampunya untuk menjaga pola makan. Ya, makanannya melebihi takaran yang seharusnya sesuai dengan porsi yang bisa dimakan. Ya, kita kan sering kali makan bukan berdasarkan konsep Nabi, makan dikala lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, ini masih kenyang sudah makan, ya, belum berhenti waktu belum nanti sudah kekenyangan ya, nanti sudah kekenyangan baru kita berhenti. Nah, justru ini terbalik ya, makanya tidak heran kalau stroke mengalami terjadi pada kasus-kasus pasien-pasien kita. Yang berikut terkait dengan pola hidup adalah olahraga. Rasul sudah menyatakan bentuk olahraga yang dianjurkan adalah renang dan memanah. Ya. Bagaimana kaitannya olahraga dengan stroke? Ya, ini sudah ada penelitiannya di University Alabama menganalisis ada 27.000 responden pria dan wanita usia di atas 45 tahun dibagi 3 kelompok. Ada yang olahraga berat dengan frekuensi 4 kali per minggu, olahraga sedang 1-2 kali per minggu, dan ada yang tidak olahraga. Diikuti selama 5-7 tahun. Ternyata mereka yang tidak olahraga itu memiliki 20% lebih tinggi kemungkinan untuk mengalami stroke. Oleh karenanya, maka kalau kita rutin olahraga, maka insya Allah akan menurunkan risiko stroke dengan cara memperbaiki kesehatan pembuluh darah kita. Nah, kita bahas satu-satu. Rasul katakan tadi renang. Kenapa renang? Karena menurut seorang ahli kedokteran olahraga, Dr. Cooper, renang itu adalah olahraga aerobik yang paling berdaya guna. Kalori yang terbakar itu hampir 300 kalori per jam. Renang jarak 16 km per minggu itu sama dengan lari 480 km per minggu untuk menghasilkan 1.300 angka aerobik. Nah, bagi pasien-pasien stroke, kalau kita suruh berenang, maka ada 4 aspek yang akan kita lakukan kepada pasien stroke. Yang pertama, gaya apung. Dengan adanya gaya apung ini, di mana salah satu sifat air adalah melawan gaya gravitasi bumi, maka penderita stroke itu akan kita bantu untuk bisa bergerak, sehingga dia melatih kekuatan, melatih keseimbangan. Ya. Kemudian yang kedua, tekanan pada tubuh. Ya. Pada saat berenang ya di air, pasien stroke itu akan memberikan efek tekanan pada tubuh. Ya. Juga akan mengurangi risiko terluka pada bagian-bagian tubuh pasien. Kemudian efek tekanan hidrostatis, di mana akan meningkatkan kinerja jantung dan paru, dan akan meningkatkan aliran darah ke otot. Dan yang keempat adalah efek relaksasi. Kita berharap begitu dia terkena air, sejuk dan menyejukkan, dia akan tenang, akhirnya pikirannya rileks, dan terciptalah relaksasi. Bagaimana memanah? Ya. Ini Rasul pernah katakan, kamu harus belajar memanah, karena memanah itu termasuk sebaik-baik permainanmu. Karena ternyata hasil penelitian itu menunjukkan bahwa dengan memanah, maka kita akan melatih emosi dan fisik. Itu menitik beratkan pada body balancing. Sehingga orang yang merenang, orang yang memanah, itu juga latihan untuk menstabilkan emosi.
Individu yang tidak tenang, tergopoh-gopoh, pemarah, kurang sabar, tentu akan tidak bisa memanah dengan baik. Nah, inilah kita dilatih. Nah, banyak pasien-pasien stroke itu ternyata orang-orang yang emosinya labil. Nah, dengan memanah, maka insya Allah akan melatih mereka emosinya menjadi lebih stabil. Bagaimana dengan berkuda? Ya, berkuda juga dianjurkan oleh Rasul. Ini juga ternyata ada penelitiannya. Penelitian di University of Gothenburg, Swedia, itu melakukan penelitian 123 pasien stroke di Swedia, di mana mereka diminta untuk mengikuti terapi dengan olahraga berkuda. Hasil penelitian mendapatkan itu ada 56% partisipan yang mengikuti terapi berkuda itu mengaku memiliki kondisi yang lebih baik, ya, dalam ketika mereka menjalani proses terapi dengan olahraga berkuda. Bagaimana dengan tidur? Rasul menyuruh kita untuk tidur di awal malam, bangun pada 2/3 malam. Ya, tentu ini ada maknanya. Kemudian Rasul juga menyuruh kita untuk tidur miring ke kanan, karena kita tahu bersama di sebelah kiri ada jantung. Nah, seringkali orang sering tidur malah lebih banyak miring ke kiri, itu akan memberikan tekanan kepada otot jantung, dan itu akan menimbulkan gangguan pada pemompaan jantung dan menimbulkan gangguan pada oksigenasi ke otak. Makanya kita perhatikan, saya itu seringkali menerima telepon itu gangguan stroke itu justru terjadi pada malam hari. Jadi pasiennya pada saat tidur, pada saat malam hari, tiba-tiba terkaget bangun dalam kondisi stroke atau lumpuh separuh. Ya bisa saja mungkin waktu dia tidur menendih bagian kiri sehingga jantungnya menjadi tidak bisa bekerja dengan baik sehingga menyebabkan gangguan pada aliran darah di otak. Dan ini juga sudah ada penelitiannya tentang mengapa kita disuruh tidur lebih awal dan bangun 2/3 malam. Ternyata pola tidur itu, durasi tidur itu berpengaruh terhadap stroke. Ya. Mereka yang tidur selama 9 jam, itu resiko stroke-nya itu 23% lebih banyak ketimbang mereka yang tidurnya kurang dari 8 jam. Kemudian ditambah lagi, jika orang yang tidur siang lebih dari 90 menit, itu ternyata 20% kemungkinan terkena stroke. Nah, dalam Islam itu kita mengenal namanya Khailullah. Jadi tidur siang tapi sejenak. Ya. Berapa menit? 30 menit. Ya. Ternyata waktu 30 itu sudah pas untuk kembalikan tubuh kita itu dalam kondisi fit kembali atau bugar kembali. Jika lebih daripada itu, maka risikonya meningkat, terutama untuk 25% mengalami stroke. Dan jika dua-duanya ada, dia tidurnya lewat dari 9 jam, kemudian juga hati-hati, jangan sampai pola tidur kita yang kurang baik inilah yang menyebabkan terjadinya stroke pada pasien-pasien stroke. Demikian tadi terkait dengan pencegahan terkait dengan pola hidup. Yang kedua, pencegahan lewat positive thinking. Bagaimana positive thinking yang diajarkan Rasul? Pertama, tidak pernah stres, selalu tersenyum, tidak marah, tidak berburuk sangka, pasrah sepenuhnya kepada Allah, sabar dan tawakal. Dan ini selalu saya perhatikan, pasien-pasien stroke itu rata-rata ya ini, stres, jarang senyum, selalu marah, selalu berburuk sangka, ya ini harus kita hindari. Kalau ini kita kedepankan, insya Allah kita sudah bisa menurunkan resiko stroke dari dini. Nah ini senyum, ya Rasul katakan senyum kepada saudaramu itu adalah sedekah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ternyata setiap senyuman yang kita berikan itu memberikan efek positif, termasuk bisa menyembuhkan penyakit-penyakit kita, termasuk stroke. Kemudian menahan marah. Ya, ini juga disuruh oleh Rasul. Apabila salah seorang di antara kalian marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Jika belum hilang, maka berbaringlah. Ternyata ini ada rahasianya. Kenapa? Karena pada saat kita marah, itu terjadi peningkatan hormon noradrenalin. Nah, pada saat kita berdiri, hormon noradrenalin itu meningkat 2-3 kali lipat pada saat kita berdiri 5 menit. Berarti kalau lebih dari itu ya berpuluh-puluh kali meningkat ya, kalau kita berdiri berjam-jam ya, apalagi sementara marah.
Makanya Rasul suruh untuk rubah posisi. Dengan kita merubah posisi, maka kadarnya akan turun. Nah, semakin turun, jika posisinya dari berdiri ke duduk, duduk ke berbaring. Rasul juga menyuruh kita untuk bersyukur. Ya, Allah juga menyuruh kita untuk bersyukur dalam Quran Surat Ibrahim. Ya. Ternyata dengan bersyukur akan meningkatkan kebahagiaan 20%. Dan akan menghindari orang untuk terkena episode depresi. Nah, banyak sekali pasien-pasien stroke kita itu yang diawali dengan stres. Kalau kita cek lagi, kenapa dia stres? Ya, terkait dengan kondisi hidupnya. Ya, orang yang tidak mau menerima kondisi hidupnya, tidak mau bersyukur. Ya, yang sudah punya sepeda, lihat yang punya motor. Yang punya motor, lihat yang punya mobil. Yang punya mobil, lihat yang punya pesawat. Yang punya pesawat, lihat yang punya pesawat ulang-alik. Akhirnya tidak mau bersyukur. Tidak pernah puas. Akhirnya apa? Termotivasi untuk terus memenuhi keinginannya tersebut. Jadi stres kan? Ya, akibatnya terjadilah beban pada tubuhnya. Yang jika itu berlangsung terus-menerus, akibatnya menimbulkan gangguan kepada jantung, dan akibatnya menimbulkan gangguan stroke. Yang ketiga, Rasul menekankan pencegahan stroke itu lewat ibadah. Kalau kita perhatikan, hampir semua keilmuan kita, disiplin ilmu kedokteran selalu mengaitkan disiplin ilmunya dengan aspek-aspek peribadatan dalam Islam. Demikian juga dalam neurologi juga, ternyata ibadah dalam Islam itu juga berkaitan dengan pencegahan stroke. Contohnya sholat. Ya. Allah berfirman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya yang itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ternyata beberapa penelitian menunjukkan bahwa pada saat orang sholat, maka detak jantung itu dapat berkurang kecepatannya hingga 10 kali dalam 1 menit, terutama pada posisi duduk, di mana kening, hidung, tangan, dan lengan kaki menyentuh lantai, menyentuh tanah. Kemudian 12 rakaat sholat sama dengan 30 menit olahraga ringan setiap hari. Dan tentu ini menjadi bagian dari upaya kita untuk mencegah stroke di satu sisi. Jadi di satu sisi kita beribadah, sholat, di sisi yang lain, efeknya akan kita rasakan pada tubuh kita, salah satunya melakukan pencegahan terhadap stroke. Sujud ini ternyata merupakan gerakan yang luar biasa, ya. Karena pada saat kita sujud, maka pasukan oksigen itu akan banyak yang mengalir ke otak. Nah, tentu pada saat dia mengalir ke otak, akan memacu kerja sel-sel otak, sehingga di satu sisi akan menghindari kita dari stroke, di sisi yang lain akan ada peningkatan kognitif atau fungsi kecerdasan daripada seseorang. Maka tidak heran kalau Rasul menyuruh kita untuk memperlama sujud. Karena rahasianya di situ, karena kita ingin memperoleh pasokan oksigen yang sebanyak-banyaknya. Dengan semakin banyak pasokan oksigen, terhindar kita dari stroke, dan insya Allah sel-sel kita akan bekerja dengan baik, akan terjadi proses neurogenesis yang lebih sempurna. Begitu juga ibadah puasa. Ibadah puasa juga bermanfaat buat kita, buat manusia, termasuk sebagai upaya kita untuk melakukan pencegahan terhadap stroke. Banyak penelitian menunjukkan bahwa puasa terbukti menurunkan faktor risiko stroke, hipertensi, diabetes, kolesterol, obesitas, baik pada orang yang sehat ya maupun pada orang yang sudah menjadi pasien stroke. Ya. Dengan kita berpuasa, maka insya Allah akan terhindar dari stroke recurrent. Makanya saya sering kali ditanya oleh pasien stroke, saya ini harus puasa atau tidak, dok? Ya puasa, saya bilang. Karena tidak ada halangan Bapak untuk tidak berpuasa. Saya katakan justru dengan berpuasa, risiko Bapak untuk kena stroke lagi akan bisa kita minimalkan, kita hilangkan. Agar supaya berpuasa itu akan berefek kepada pencegahan stroke kepada para pasien-pasien yang sudah stroke ulang atau stroke recurrent. Beberapa penelitian juga menunjukkan bisa menurunkan komposisi tubuh, diantaranya ada penurunan rasio lingkar pinggang dan pinggul selama berpuasa. Demikian juga sedekah. Ya, Rasul katakan, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ternyata hasil penelitian di Universitas Oregon, pada saat orang berpuasa, ya, pada saat orang bersedekah, ya, itu pada saat mereka di CT scan, di MRI, ternyata
ada bagian otaknya, yaitu nucleus caudatus dan nucleus accumbens, yang bereaksi. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka dalam keadaan bahagia untuk menyedekahkan uang kepada para tunawisma atau pada pengemis itu. Nah, dengan keluarnya rasa bahagia, berarti telah keluar hormon endorfin. Hormon endorfin itu salah satu hormon yang berfungsi untuk menghilangkan rasa sakit. Ya. Itulah yang menyebabkan kenapa orang-orang yang stroke, yang bersedekah, maka rasa sakitnya akan berkurang, akan membaik. Nah, inilah sebagian daripada hikmah kenapa kita disuruh untuk bersedekah. Karena kita tidak tahu di mana Allah akan menurunkan obat untuk kesembuhan penyakit kita, bisa saja itu diturunkan dalam bentuk obat itu dalam bentuk sedekah yang kita lakukan setiap hari. Yang kelima, yaitu pencegahan dengan herba. Kalau kita perhatikan, banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran, hadis-hadis Rasul yang menyebut tanaman-tanaman herbal. Ini ada beberapa yang saya kutip. Ini Rasul katakan, berobatlah dengan minyak zaitun, karena ia berasal dari pohon yang barokah. Nah, ternyata penelitian minyak zaitun dengan stroke menunjukkan bahwa orang yang mengkonsumsi makanan mengandung minyak zaitun terjadi penurunan tekanan darah 7 poin. Kemudian juga pada stroke, ya, ternyata pada orang-orang yang tidak mengkonsumsi minyak zaitun dalam menyajikan makanan, memasak dan membuat roti, ternyata itu berisiko untuk terkena stroke. Ya. Jadi hampir 41% lebih jika mereka itu mengkonsumsi minyak zaitun, itu resikonya 41% lebih rendah terserang stroke dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah mengkonsumsi minyak zaitun. Jadi dengan kita mengkonsumsi minyak zaitun, insya Allah akan menghindarkan kita dari risiko stroke. Kemudian bawang putih. Rasul menyuruh kita untuk mengkonsumsi bawang putih dan berobat dengannya, karena di dalamnya terkandung obat untuk 70 penyakit. Ternyata juga itu bagian dari penyakit stroke juga. Ini ada penelitiannya, kenapa bawang putih itu bisa ada kaitannya dengan stroke, karena pada bawang putih itu terdapat senyawa aktif yang bernama alisin, di mana alisin itu akan keluar pada saat bawang putih itu dikunyah atau dipotong. Ya. Di mana dia bermanfaat secara signifikan untuk memperlancar sistem kardiovaskuler, mencegah arteriosklerosis, sehingga mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke pada manusia. Bagaimana dengan kurma? Kita bersama bahwa kurma juga sangat dianjurkan. Bahkan Rasul katakan, rumah yang tidak ada kurmanya seperti rumah yang tidak ada makanannya. Ini menunjukkan bahwa kurma itu merupakan rajanya makanan. Ya, karena walaupun bertumpuk-tumpuk makanan di rumah kita, tapi kalau tidak ada kurma, Rasul katakan seperti tidak ada makanan. Bahkan ini dipertegas lagi oleh beliau, barang siapa pada pagi hari makan 7 butir kurma ajwa, maka pada hari itu dia akan terhindar dari segala bentuk sihir dan racun. Ternyata kurma itu mengandung zat gizi penting bagi fungsi tubuh, terutama pada jantung dan pembuluh darah, yaitu kalium. Di mana kalium ini akan membuat denyut jantung makin teratur, mengaktifkan kontraksi otot, membantu mengatur tekanan darah. Bahkan beberapa penelitian membuktikan makanan tinggi kalium seperti kurma dapat menurunkan risiko serangan stroke. Ini hasil penelitian pada 829 orang pria dan wanita di California. Ternyata di antara mereka yang konsumsi kaliumnya paling rendah, itu harapan meninggalnya akibat stroke itu 2,6 kali pada pria dan 4,8 kali pada wanita. Sehingga apabila kita mengkonsumsi satu porsi ekstra makanan kaya kalium, minimal 400 mg setiap hari, maka kita bisa menurunkan resiko meninggal itu sampai 40%. Nah, batas 400 mg kalium itu dapat kita penuhi dengan makan kurma kering sebanyak 65 gram saja, atau setara dengan 5 butir kurma. Jadi kalau kita mau dapatkan batas 400 mg setiap hari, kita mengkonsumsi minimal 5 butir kurma. Nah, Rasul suruh 7 butir. Nah, luar biasa kan?
Ini kalau yang penelitian ini 400 mg itu setara dengan 5 butir kurma. Ya. Kurma juga itu ternyata mengandung salisilat sebagai bahan baku aspirin. Ya. Makanya saya di pasien-pasien yang saya rawat stroke, saya suruh mereka juga konsumsi kurma. Karena kurma itu ya seperti aspirin atau aspilet. Ya. Dia bersifat pembekuan darah, mencegah pembekuan darah dan anti inflamasi. Termasuk juga karena dia ada serat pektin, juga bisa menurunkan kadar kolesterol dan membantu mengurangi penyakit jantung koroner. Yang kelima, pencegahan lewat ruqyah. Ruqyah menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah terapi yang melafalkan doa baik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadis yang terdekat yang menurut Nabi bisa untuk menyembuhkan suatu penyakit. Tapi ada 3 syarat ruqyah itu. Pertama, menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis dengan tanpa mengubah sulung kalimatnya. Yang kedua, menggunakan bahasa Arab yang fasih, dibaca dengan jelas sehingga tidak berubah makna aslinya. Kemudian meyakini bahwa bacaan ayat-ayat tersebut hanyalah sarana untuk penyembuhan. Sedangkan yang menyembuhkan pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita yakin, oh gara-gara bacaan ini kita sembuh. Jangan. Kita harus yakini bahwa ini adalah sarana penyembuhan, Allah lah yang menyembuhkan. Nah, apabila 3 syarat ini terpenuhi, maka ruqyah itu disebut ruqyah syar'iyah. Tapi apabila satu di antara 3 itu tidak ada, maka disebut ruqyah syirkiyah. Nah, kenapa kita harus ruqyah? Nah, kita tahu bersama bahwa ternyata jin itu masuk lewat peredaran darah. Pada saat dia masuk ke peredaran darah, dia bisa masuk langsung ke otak. Sehingga akan mempengaruhi sistem saraf yang berhubungan dengan pikiran, emosi, dan gerakan. Ya. Sehingga bisa saja ada pasien stroke, itu penyebabnya gangguan aliran darahnya bukan karena emboli, bukan karena trombus, tapi bisa saja karena ada jin yang menyusup masuk ke pembuluh darah. Dan ini alhamdulillah sudah saya lihat langsung ya, ketika saya menangani pasien stroke. Ya, banyak pasien yang ternyata butuh penanganan ruqyah. Ya, sudah kita obati, ternyata tidak ada perubahan yang signifikan. Begitu di ruqyah, ternyata pasiennya baik. Nah, ini tentu harus kita lihat. Apa sih indikasi ruqyah pada stroke? Kapan kita akan menjadikan ruqyah itu sebagai obat atau terapi pada stroke? Nah, ini juga sudah saya lihat langsung ke pasien. Jika kita melihat kondisi mental, psikologi, spiritual pasien, dia lebih mudah emosi, susah untuk tidur, sering dalam kondisi gelisah, sering mimpi buruk, ya, sangat mudah untuk menangis tanpa sebab yang jelas. Ada riwayat pernah bersentuhan dengan masalah metafisik, ya, mungkin dia pernah ke dukun atau pernah menggunakan mantra-mantra atau jampi-jampi. Kemudian tensi darah yang susah untuk normal. Kemudian riwayat leluhur pasien adalah orang sakti, ya, katanya orang sakti, ya, atau bisa mengobati orang atau dukun lah. Gitu. Nah, ini jika ada orang yang lumpuh separuh, hemiparesis, kemudian teman-teman lihat ada gejala-gejala seperti ini, ya, maka pertimbangkanlah di kombinasi obat-obatan kita dengan terapi ruqyah. Ini juga bagian dari ikhtiar kita untuk memperoleh penyembuhan yang sempurna, yang paripurna kepada pasien-pasien kita. Dan alhamdulillah, sudah saya lihat langsung, saya buktikan langsung, ternyata pada pasien-pasien yang memiliki indikasi ini, ternyata ada perubahan yang signifikan pada klinis pasien. Seperti apa yang dipraktikkan oleh para pengobat-pengobat ruqyah itu, mereka menggunakan ayat-ayat ruqyah standar, Al-Fatihah, awal-awal surat Al-Baqarah, Ayatul Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, jika sudah ada reaksi pada tubuh pasien, di mana sudah mulai ada, ya pasien sudah mulai bergejolak, tubuhnya sudah mulai bergetar badannya, maka dilanjutkan membaca ayat-ayat anti sihir, seperti ayat 117 sampai 122 surat Al-A'raf dan surat Yunus ayat 80 sampai 82. Ini metode ruqyah syariah yang dipraktikkan oleh teman-teman peruqyah. Terakhir, pencegahan lewat bekal. Ya.
Rasul pernah katakan, sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah al-hijamah atau bekam. Nah, kenapa bekam? Nah, sama seperti ruqyah tadi, konsep Islam juga menyatakan bahwa setan itu berjalan dalam tubuh anak Adam itu melalui peredaran darah dalam tubuhnya. Ya. Nah, kalau dia masuk ke otak, ya kalau terganggu di fungsi-fungsi motorik, ya dia akan lumpuh separuh. Kalau terganggu di fungsi-fungsi sensorik, dia akan mengeluh kesemutan, rasa baal, ya, rasa hilang perasaan, ya. Ya. Nah, oleh karenanya maka penting untuk merutinkan diri berbekam, mengeluarkan darah kotor setiap bulannya, terutama bagi mereka yang temperamental, mudah emosional, karena berarti kemungkinan juga ada unsur syaitaniah di situ yang harus kita keluarkan lewat darah kotor itu, lewat bekam. Ya. Beberapa penelitian ada yang melihat dibandingkan dengan beberapa metode-metode akupuntur, elektroakupuntur, dan lain sebagainya, ada yang lebih superior dibandingkan yang lain. Contohnya, bekam dianggap lebih superior jika dibandingkan dengan akupuntur pada nyeri pasca hemiparesis, ya, atau pada gangguan-gangguan myodinamia upper limb after stroke. Kemudian juga dilaporkan bahwa bekam juga itu efektif pada pasien-pasien afasia dan intractable hiccup after stroke. Jadi ini beberapa jenis penelitian bekam yang mungkin perlu kita tidak lanjuti lagi, kita kembangkan agar supaya bukti-bukti ilmiah ini akan semakin mendukung bagaimana penggunaan bekam untuk pencegahan dan terapi stroke. Jadi dari uraian saya di atas tadi dapat kita simpulkan bahwa mencegah stroke sesuai sunnah Rasul secara holistik meliputi 6 hal, yaitu pola hidup, positive thinking, ibadah, herbal, ruqyah, dan bekam. Dan ini bisa kita laksanakan secara sendiri-sendiri, tentu sesuai indikasi, dan yang lain bisa kita kerjakan secara bersama-sama atau simultan, tergantung dengan indikasi medis yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan pasien-pasien kita. Baik pasien-pasien yang belum pernah mengalami, pasien sehat, ya, mereka yang sehat, dan pasien-pasien yang sudah mengalami stroke. Insya Allah, dengan pencegahan mulai dari tahap promotif, preventif primer, sampai preventif sekunder, berbasis sunnah Rasul ini, insya Allah kita bisa menghindarkan diri dari stroke, dan bagi mereka yang sudah kena stroke, terhindar dari stroke ulang atau stroke recurrent. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dok atas paparannya yang sangat menarik dok. Karena ternyata dari hal-hal kecil pun sebenarnya kita bisa melakukan pencegahan, namun mungkin perlu konsistensi. Ya. Karena itu yang paling penting dok. Iya. Jadi mungkin dok, selanjutnya kita akan masuk di sesi tanya jawab. Ini ada beberapa di kolom chat ini, nanti akan bacakan dok. Iya. Mungkin pertama dari Ninjo Kusmanto, ya. Tanya dok, jenis makanan apa saja yang harus kita hindari untuk mencegah kesehatan dan kebugaran tubuh? Salah satu penyebab dari berbagai penyakit. Dikarenakan sering mengkonsumsi minuman yang bersifat manis. Benarkah gula harus kita hindari sama sekali? Begitupun dengan santan kelapa dan minyak goreng. Mohon penjelasannya dokter. Syukran. Iya dok. Iya. Ya, Jadi dok. tentu kalau orang yang sehat, yang tidak ada faktor risiko, apalagi belum pernah mengalami stroke, tentu tidak ada pantangan ya. Jadi silahkan. Cuman tadi prinsipnya adalah jangan berlebih-lebihan. Ya, itu prinsipnya. Jadi dalam porsi yang seimbang ada unsur karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral ditambah dengan air harus dalam posisi yang seimbang. Jangan ada yang berlebih atau ada yang kurang. Nah, jika itu berlebih tentu efeknya juga kurang bagus, apalagi jika dia kurang. Jadi sesuai dengan porsi dan takaran yang bisa kita konsumsi sehari-hari. Nah, bagi mereka yang punya penyakit,
atau faktor risiko, barulah kita ada pembatasan-pembatasan. Ya. Boleh konsumsi, tapi dibatasi atau dikurangi. Karena kita juga kita butuh gula, kita butuh lemak, ya. Tapi tentu pada orang-orang yang sudah berpenyakit atau ada faktor risiko, tentu ada pembatasan-pembatasan atau ada penggantian. Contohnya, boleh kita konsumsi gula, tapi bagi mereka yang sudah ada riwayat diabetes atau mengalami penderita diabetes, maka gantilah gulanya dengan bukan gula putih, tapi gula merah, ya, atau gula hitam, ya. Kemudian nasi juga diganti. Jika menggunakan nasi warna putih, maka gunakan nasi merah, ya. Kemudian juga tepung. Jadi kalau di stroke itu hindari 3 putih, ya. Gula putih, nasi putih, tepung putih. Ya, ini harus dihindari atau dibatasi. Dicari dengan model-model yang lain. Nah, itu adalah pengaturan makanan jika sekiranya kita berusaha untuk menghindari diri dari stroke. Demikian. Ya, Dok. Baik, Dok. Sangat bagus ya. 3 putih, Dok. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Fahrizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guru-guru saya semua, apakah ada efeknya suntikan penenang pada pasien yang kerasukan? Dok, mungkin adakah hubungan antara suntikan penenang dengan para pasien kerasukan, Dok? Silakan, Dok. Baik. Jadi kerasukan itu kalau dalam istilah medis kita sebut fenomena trans, ya. Jadi di mana ada bagian dari sistem otak dari pasien itu yang mengalami gangguan. Nah, dalam Islam itu kita kenal dengan konsep trans, ya, di mana ada bagian dari luar tubuhnya yang masuk, ya, yang itu akan menimbulkan gangguan pada fungsi otak, ya. Itu yang tadi katakan begitu cepatnya jin dan syaitan itu masuk ke pembuluh darah sehingga menyebabkan gangguan pada otak karena sangat dekatnya pembuluh darah dengan otak itu. Nah, pada mekanisme trans seperti itu atau kesurupan, maka tentu obat penenang itu efeknya cuma sekedar untuk menidurkan, tapi tidak berefek pada menghilangkan penyebabnya. Makanya harus dikombinasi antara obat penenang itu dengan terapi-terapi yang memungkinkan untuk menghilangkan etiologi atau penyebab daripada kesurupan itu atau trans itu. Dan salah satunya adalah dengan ruqyah atau bekam. Nah, ini yang perlu kita kombinasi atau kita lakukan terapi komplementer agar supaya pada mekanisme trans seperti itu, satu sisi kita menenangkan pasien, tapi di sisi yang lain kita berusaha untuk menghilangkan kausa primanya dari terjadinya trans tersebut. Demikian. Terima kasih, Dok, atas jawabannya. Semoga yang bertanya tadi sudah puas dengan jawabannya, dokter. Selanjutnya, Dok, ada lagi pertanyaan dari Oan Riswandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mau tanya, Dok. Kebetulan tadi pagi suami dari teman saya gulanya sampai dengan 580 dan kejang-kejang, serta matanya kebalik seperti mau stroke. Matanya serasa sangat besar dan bengkak, padahal tidak. Anehnya dia ini orang yang rajin diet gula, bahkan makan nasi sangat sedikit. Apa yang harus dilakukan dia di rumah nanti? Ya, Dok. Gimana, Dokter Rizky? Bisa diulangi lagi? Putus-putus. Jadi ini, Dok, kebetulan, Dok, ini suami dari temannya, gulanya itu 580, Dok, dan kejang-kejang, serta matanya kebalik seperti mau stroke, Dok. Kemudian matanya itu beliau rasa sangat besar, bengkak, kenyataannya tidak, Dok.
padahal dia ini beliau rajin diet gula, bahkan makan nasi pun sedikit sekali dok, sangat sedikit. Apa yang harus dia lakukan di rumah nanti dok? Ya, tentu kalau sudah gula seperti ini, dia harus konsumsi obat ya, Iya. harus konsultasi ke dokter. Jadi tidak hanya dengan sekedar untuk menghindari gula atau konsumsi makanannya yang diatur, tapi juga sudah perlu tindakan medis ya. Sehingga saran saya untuk kasus ini dia perlu konsultasi ke dokter, akan dikasihkan obat untuk menurunkan gulanya ya. Kemudian tentu kalau dia ada riwayat kejang, harus kita berikan juga obat anti kejang agar supaya jangan sampai timbul gangguan kejangnya pada waktu-waktu yang akan datang. Jadi saran saya, beliau harus konsultasi ke dokter untuk menentukan langkah selanjutnya. Tapi tadi yang sudah boleh sampaikan tadi, upaya untuk mengurangi gula, mengurangi konsumsi nasi atau beras putih tadi, itu sudah baik, tapi tetap harus disempurnakan ikhtiarnya dengan konsultasi ke dokter, khususnya dokter penyakit dalam rangka untuk memperoleh terapi yang terbaik. Demikian. Ya, terima kasih atas jawabannya dok. Ya. Kemudian dok, ada pertanyaan selanjutnya dari Rumaisha. Dokter pernah membandingkan pasien post-stroke yang berbekam dan tidak. Maksudnya ini dok terkait perbaikan keluhan lumpuhnya, karena banyak yang kami temukan testimoni yang menyatakan bekam bisa membantu perbaikan kelumpuhan akibat stroke. Kedengaran dok? Ya dok, kedengaran tadi pertanyaannya dok? Dr. Rizky, dengar suara saya? Ya dok, ini kalau tidak kedengaran tadi dok, tidak? Ya. Jadi Ya. kalau Ya. yang dimaksud membandingkan itu adalah trial atau penelitian, saya memang Ya. belum melakukan penelitian yang dimaksud seperti itu. Tapi kalau melihat fenomena yang saya saksikan, yang saya lihat dari pasien-pasien, itu saya pernah bandingkan. Jadi ada pasien yang stroke, kemudian dia berbekam dengan pasien stroke yang tidak berbekam atau dia menggunakan obat konvensional atau obat medis biasa yang sesuai standar, ternyata ada perbedaan antara yang berbekam dan tidak. Yang saya perhatikan adalah pada aspek motoriknya. Biasanya pada yang berbekam itu kalau kita lihat dari NIHSS-nya itu ada peningkatan minimal dari kekuatan yang awalnya 3 mungkin menjadi 4 ya. Tetapi ada juga yang tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga ini yang mengkritik hati saya untuk seharusnya ini kita lakukan penelitian lebih lanjut dalam rangka untuk melihat fenomena tadi. Tapi kalau melihat kenyataan tadi berarti ada beberapa pasien yang memberikan respon perubahan yang lumayan dia rasakan pada beberapa item terkait dengan fungsi motorik. Tapi ada juga pasien yang tidak ada perubahan. Jadi ini yang perlu kita teliti lebih lanjut sehingga kita bisa memperoleh jawaban dari fenomena itu tadi. Ya. Baik dok. Ya. Kemudian dok ada pertanyaan selanjutnya dok dari Satya Supardi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah bekam dan donor darah dalam 1 bulan? Adakah pengaruhnya terhadap stroke? Terima kasih. Gimana dokter Rizky? Dok, bolehkah bekam dan donor darah dalam 1 bulan? Adakah pengaruhnya terhadap stroke? Jadi mungkin dok maksudnya bersamaan mungkin dok ya, dalam 1 bulan itu ada bekam dan donor darah, apakah ada pengaruhnya terhadap kejadian stroke mungkin? Oh, Gitu mungkin. kalau kejadian stroke tidak ada, Tidak ada. tetapi memang tidak dianjurkan untuk dilaksanakan secara
bersama-sama atau dalam satu bulan yang sama, ya. Karena kita kan donor darah itu juga mengeluarkan darah, di bekam juga mengeluarkan darah. Sehingga kalau donor darah keluar darah, bekam keluar darah, ya nanti HB-nya bisa turun itu nanti, ya. Sehingga kami tidak anjurkan untuk mendonor atau bekam dalam waktu yang bersamaan di bulan yang Iya. sama. Jadi dicari waktu yang lain, ya, sehingga tidak akan menimbulkan gangguan kepada pelakunya atau kepada pendonornya. Tetapi kalau kaitannya dengan stroke, insya Allah tidak ada. Baik dok, terima kasih dok. Kemudian dok, pertanyaan selanjutnya dari Lia. Assalamualaikum, izin bertanya dok, apakah anak muda bisa terkena stroke? Kalau bisa, faktor apa yang menyebabkan hal tersebut? Ya dok. Ya, justru sekarang kenyataannya lebih banyak anak-anak muda. Gorontalo itu, saya pernah menangani beberapa pasien itu usianya berkisar 18 sampai 20 tahun. Ya, sudah stroke. Jadi masih usia-usia SMA dan mahasiswa semester-semester awal. Ya. Tentu ini menjadi keprihatinan kita semua, bahwa ternyata usia muda sudah mengalami stroke. Nah, ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Bisa faktor risiko yang tidak bisa diubah, mungkin dia sudah punya keturunan keluarga stroke, sehingga dia pasti secara faktor risiko juga sudah memiliki risiko untuk mengalami stroke, cuman lebih awal. Ya. Atau faktor risiko yang dapat diubah, yang dia derita, dan itu paling banyak terkait dengan lifestyle atau gaya hidup. Itu bersama sekarang kan anak-anak muda sudah jarang olahraga, sudah jarang makan makanan yang seimbang, ya. Nah, ini lebih banyak junk food, ya. Sudah mengkonsumsi makanan yang siap saji, fast food, ya. Nah, ini yang disinyalir menjadi salah satu faktor resiko yang membuat anak-anak muda di Indonesia, khususnya di Gorontalo itu, lebih dini mengalami stroke. Nah, inilah yang harus kita upayakan agar jangan sampai anak-anak muda kita itu mengalami stroke di masa-masa mereka masih produktif. Ya. Nah, kecuali kalau yang faktor risiko tadi, itu kita tidak bisa kendalikan kan, karena dia sudah memiliki faktor risiko untuk terkena stroke dari orang tuanya atau riwayat keluarganya. Dia hanya kita upayakan untuk menjaga diri, menjaga pola makan, olahraga yang teratur, agar supaya lifestyle-nya itu tetap terjamin sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan. Demikian, Dr. Rizky. Ya dok, ya dok. Ini dok, kemudian ada lagi dok, dari M. Fahrizal. Saya pernah baca bahwa simpatis dan parasimpatis secara tidak langsung terpengaruh dengan keadaan hati seseorang. Misalnya di saat sedih, simpatis memicu detak jantung menjadi lebih cepat. Nafas jadi sesak, saat bahagia terjadi sebaliknya. Apakah ada telaah atau penelitiannya yang mengaitkan kerja saraf otonom ini dengan sholat? Soalnya di saat sholat, detak jantung menjadi tenang, bahkan saking tenangnya sampai mengantuk hingga melamun. Iya, iya. Ini mungkin ya, Ya, bagaimana dok ya? penelitiannya banyak, ya. Saya sudah lihat semuanya menunjukkan bahwa pada saat orang itu kondisi sholat, orang itu akan mencapai efek relaksasi tertinggi, ya. Sama seperti orang meditasi. Itulah sebabnya kenapa pada kondisi orang sholat itu terjadi keseimbangan antara simpatis dan parasimpatis. Ya. Kondisinya akan dalam kondisi yang stasioner, kondisi yang homeostasis. Oleh karenanya, maka diharapkan orang-orang yang mengalami gangguan emosi, gangguan stres, ya, banyak pikiran, ya, itu diminta untuk melakukan meditasi. Dan salah satu meditasi yang tertinggi adalah lewat sholat. Karena pada sholat itu ada dua hal yang terjadi, yaitu gerakan. Gerakan itu akan juga menimbulkan kondisi dinamisasi antara simpatis dan parasimpatis,
Yang kedua adalah bacaan. Ya, bacaan sholat kita, apalagi pada saat kita mengucapkan, melafalkan, itu ternyata akan berefek kepada keseimbangan daripada sel-sel saraf di otak, sehingga akan tercipta kondisi yang tenang, ya, kondisi yang rileks. Itulah yang membuat kenapa sholat itu membuat seseorang itu menjadi tenang. Ya. Tapi kalau sampai mengantuk begitu ya, jangan sampai malah tidak khusyuk ya, malah membuat jadi tidak tumaninah. Ya. Jadi upayakan kita masih bisa menghayati bacaan kita, masih bisa mengetahui jumlah rakaat kita, itu berarti kondisi kita tidak seperti kondisi mengantuk. Kita tetap sadar, tapi dalam kondisi rileks atau relaksasi sempurna. Ya dok. Ya dok, untuk di kolom ini grup chat dok sudah tidak ada pertanyaan dok. Cuma mungkin dari saya dok ada yang ditanyakan. Oh ini dok, maaf ada baru muncul satu pertanyaan dari di grup dok. Dari Budi, apakah remaja yang sering lupa lalu jadwal atau simpan barang-barang bisa menjadi tanda stroke? Jadi tidak semuanya ya. Jika ada remaja yang sering lupa, ya kemungkinan ya hal-hal yang biasa ya, mungkin karena stres, banyak pikiran, sehingga pikiran terbagi, tidak konsentrasi, atensinya kurang, sehingga sering lupa. Tetapi yang kita maksudkan dalam konteks stroke adalah mendadak, ya. Jadi mendadak lupa dan tanpa sebab apapun, dan itu terjadi secara mendadak, secara spontan. Nah, itu yang harus kita waspadai. Tapi kalau misalnya itu sering berulang, sering terjadi, ya itu kemungkinan karena faktor gangguan kognisi, ya, akibat mungkin stres atau tidak fokus atau atensinya terganggu. Nah, ini yang harus kita bisa bedakan pada kondisi stroke dan pada kondisi dia sebagai gangguan memori atau gangguan konsentrasi. Demikian. Tidak semua orang yang lupa itu kena stroke-nya, ya dok. Ya dok, ini dok, mungkin pertanyaan dari saya dok, bagaimana dengan orang yang sudah kena stroke? Maksudnya apakah pencegahan yang memang selain tadi dokter bilang di beberapa pasien dokter sarankan makan kurma gitu dok. Ya. Apakah ada hal-hal lain yang memang harus diperhatikan dok? Yang orang yang sudah kena stroke mungkin dari gejala yang ringan sampai yang berat, mungkin ada beberapa hal yang harus selalu diperhatikan dok. Ya. Pertama, dalam konteks kesehatan Islam bahwa pasien apapun itu, termasuk stroke, ya selama dia masih sadar, selama dia masih bisa connect ya, GCS-nya masih baik ya, tentu tetap harus melaksanakan ibadah. Nah, ini prinsip. Ini yang selalu kami sampaikan kepada pasien-pasien, termasuk pasien stroke, bahwa jangan karena Anda merasa sudah stroke, maka ibadah Anda tinggalkan. Ini selalu saya wanti-wanti. Baik pasien yang sementara opnam, maupun yang sudah post-opnam. Karena seringkali pasien itu merasa, oh saya sakit, saya tidak akan sholat. Nah, tidak. Kan yang membuat orang tidak sholat itu kan adalah gila atau dia tidak sadar, koma. Ya. Dua itu saja. Selebihnya, selama dia masih dalam kondisi kompos mentis, ya, tahu persis orientasi waktu, tempat, dan ruang, maka dia wajib untuk melaksanakan sholat dalam kondisi apapun. Tidak bisa berdiri kan bisa duduk, tidak bisa duduk kan bisa berbaring. Tidak bisa berbaring dan istirahat. Ya, kalau sudah bisa istirahat kan berarti disolatkan saja kan, berarti kan sudah meninggal kan, sudah tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, itulah prinsip pertama yang selalu harus kita sampaikan kepada pasien-pasien kita. Yang kedua, karena apa? Karena dalam beribadah, maka insya Allah itu sudah bagian dari terapi. Tadi kan sudah saya katakan bahwa stroke itu salah satu bagian dari upaya pencegahan, mulai dari promotif sampai prevensi sekunder, itu adalah
ibadah. Nah, tentu dengan kita beribadah sudah merupakan bagian dari terapi itu sendiri. Yang kedua, tentu dia harus ikhtiar dengan menggunakan obat-obatan yang dianjurkan atau diresepkan oleh dokter, dan tentu dikombinasi dengan konsep-konsep Rasul tadi. Ya, misalnya dia mengkonsumsi obat dari dokter, kemudian sembari dia juga mengkonsumsi herbal. Tentu herbal yang saya maksud sini adalah herbal yang alami ya, yang belum dicampur dengan bahan-bahan obat sintetik. Ada juga obat yang menyatakan diri herbal, tapi begitu kita baca di kemasannya, di isinya, sudah ada unsur-unsur obat-obat sintetik. Nah, khawatirnya nanti berinteraksi dengan obat-obatan dari dokter yang diberikan. Makanya setiap pasien yang mengkonsumsi obat-obatan itu saya selalu wanti-wanti agar berterus terang obat-obat apa saja yang selama ini dikonsumsi selain obat-obatan yang diresepkan oleh dokter, agar supaya bisa kita arahkan, bisa kita beritahukan hal-hal yang menjadi indikasi dan kontraindikasi dari obat-obatan tersebut, termasuk dalam rangka untuk penyembuhan stroke itu sendiri. Kemudian yang lain adalah melaksanakan pola hidup sehat dalam rangka untuk pencegahan stroke, misalnya olahraga, pola makan diatur, istirahat yang cukup, itu adalah bagian dari upaya kita untuk memperoleh kesehatan yang paripurna pada pasien-pasien stroke itu. Iya. Jadi secara umum yang tadi dok ya, yang semua ibadah, Ya, obat, dan paling penting mungkin dok harus sering kontrol di saat sudah kena, kontrol ke dokternya, karena biasanya kan ada yang sudah berbulan-bulan nanti habis obat hampir berapa bulan baru balik gitu ya dok. ya, Ya. Ya dok, kemudian ada pertanyaan dok lagi di grup chat dok, dari Aziza Nur. Saya punya kakek pernah dirawat karena stroke. Setelah keluar dari rumah sakit, beliau menjadi seperti anak-anak, sering ngambek atau marah-marah sendiri. Apakah hal tersebut bisa dihilangkan atau apakah ada hubungannya dengan gangguan jin? ya. Ada dua kemungkinan, ya. Jadi bisa itu yang kita sebut dengan komplikasi stroke, ya. Jadi kan tadi saya katakan salah satu bentuk komplikasi stroke itu ada banyak macamnya ya. Salah satunya adalah demensia. Jadi kemungkinan setelah kakek ini kena stroke, di satu sisi beliau sudah berusia lanjut, kemudian kena stroke. Nah, proses demensia itu dipercepat, ya. Akibatnya apa tadi? Polanya tadi seperti yang disampaikan oleh saudara Azzainur tadi, sudah seperti anak-anak, ya. Kemudian sering ada gangguan perilaku yang mengindikasikan bahwa ada kemungkinan ke arah demensia. Itu adalah bagian dari komplikasi stroke. Apalagi ditambah lagi beliau sudah berusia lanjut. Tapi tidak untuk kemungkinan kalau itu juga adalah suatu bentuk daripada trans atau kesurupan atau kemasukan jin. Nah, ini yang jika ada indikasi itu sudah sering terjadi fluktuatif ya, naik turun kondisinya, itu semakin meyakinkan kita untuk perlu dilakukan tindakan tambahan yang lain di samping terapi medis sesuai standar konvensional. Perlu kita memikirkan juga komplementernya dengan memanfaatkan terapi-terapi alternatif dari Tibun Nabawi. Salah satunya adalah diruqyah. Ya, apalagi ruqyah kan cukup sederhana, dibacakan ayat Al-Qur'an, bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk keluarganya. Dan insya Allah jika itu memang betul-betul itu adalah gangguan jin, ya pasti akan ada efeknya, akan ada reaksi yang muncul dari pasien itu. Silakan saja dilaksanakan, karena akan membuktikan kalau ini gangguan jin atau bukan. Jadi dua-duanya ada kemungkinan ya. Jadi bisa memang itu sudah suatu demensia sebagai komplikasi stroke, atau ada unsur dari syaitan atau jin yang masuk kepada kakek tersebut. Baik dok, terima kasih dok atas penjelasannya. Kebetulan dok di grup ini sudah tidak ada lagi pertanyaan.
Mungkin dari rekan-rekan kalau ada yang masih ingin bertanya, bisa mungkin di grup chat. Tapi kalau macam sudah tidak ada pertanyaan dari rekan-rekan, mungkin saya akan kembalikan lagi ke Dr. Idam. Tapi sebelumnya saya mohon maaf jika tadi mungkin ada salah-salah kata, dan semoga bisa bermanfaat. Dan terima kasih dok atas jawaban-jawabannya Dr. Isman. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Amin. kembalikan ke Dr. Idam. Silakan dok. Ya. Ya.